Kanker payudara adalah jenis kanker terbanyak yang diderita perempuan Indonesia. Mendapatkan diagnosis kanker bukanlah hal mudah. Dukungan dari orang-orang terdekat akan menguatkan kita menjalani perawatan. Selain itu, pengetahuan tentang terapi kanker payudara juga penting agar dapat membantu kita untuk mengetahui bagaimana perjalanan kanker payudara kita sendiri. Saya dan kanker payudara, saya paham dan saya tentukan. Mengenal jenis-jenis terapi kanker payudara, operasi, dan radiasi. Operasi atau pembedahan kanker payudara biasanya dilakukan pada stadium dini dengan tujuan untuk mengangkat sumber penyakit. Dokter akan merekomendasikan jenis operasi tergantung jenis kanker payudara yang dialami. Kita perlu mengetahui jenis-jenis operasi sehingga dapat berdiskusi dengan dokter dan menyampaikan apa harapan pengobatan yang kita inginkan. Terdapat kesalahpahaman di masyarakat tentang operasi. Radikal atau tidaknya tindakan operasi yang dilakukan bukan satu-satunya penentu utama keberhasilan perawatan. Hal ini akan tergantung dari kondisi kanker payudara setiap pasien. Adanya kesalahpahaman tersebut membuat banyak pasien merasa takut untuk berobat karena takut kehilangan payudaranya. Hal ini dapat menyebabkan penanganan kanker payudara menjadi terlambat. Pada kanker payudara stadium dini, pengangkatan sebagian payudara yang terkena tumor diikuti terapi radiasi ternyata sama efektifnya dengan pengangkatan payudara yang radikal. Tindakan operasi bergantung pada sifat kanker. Jika kanker payudara bersifat in situ atau masih terlokalisasi sehingga belum memiliki potensi menyebar jauh ke organ lain, maka operasi berfokus hanya pada bagian payudara. Sedangkan apabila kanker payudara bersifat invasif, maka operasi dilakukan pada bagian payudara hingga ketiak. Tindakan operasi kanker payudara mencakup operasi pada payudara dan operasi pada ketiak. 3 jenis tindakan operasi pada kanker payudara. Breast conserving surgery untuk mengangkat hanya bagian payudara yang terdapat sel kankernya. Mastektomi, yaitu tindakan operasi untuk mengangkat semua bagian payudara. Operasi onkoplasti merupakan kombinasi antara breast conserving surgery atau mastektomi dengan rekonstruksi payudara. 2 jenis pembedahan pada ketiak yaitu sentinel lymph node biopsy atau SLNB. Kelenjar getah bening sentinel merupakan kelenjar getah bening yang akan menjadi penyebaran awal kanker. Tindakan sentinel lymph node biopsy atau SLNB dilakukan pada kanker payudara stadium awal untuk mengangkat kelenjar getah bening sentinel untuk selanjutnya diperiksa secara patologi apakah terkena kanker. Dan diseksi aksila yang dilakukan untuk kanker payudara yang sudah ada penyebaran ke kelenjar getah bening ketiak. Selain operasi, terapi kanker lainnya yaitu melalui radiasi atau radioterapi. Terapi ini menggunakan sinar energi tinggi yang dapat menghancurkan sel kanker. Radiasi ini harus dilakukan setelah breast conserving surgery. Selain itu, radiasi juga melengkapi tindakan mastektomi pada kanker berukuran besar dan telah menyebar ke lebih dari 3 kelenjar getah bening, serta menjadi terapi pada kanker stadium lanjut pada sel kanker yang telah menyebar pada organ lainnya. Ingin mengetahui lebih rinci? Tanyakan kepada dokter dan saksikan video lainnya. Terapi kanker payudara bagi setiap pasien akan berbeda-beda, tergantung jenis, stadium, serta kondisi klinis dan harapan pasien. Kita perlu berkomunikasi secara aktif dengan dokter dan tanyakan, sudahkah diagnosis pasti kanker payudara ditegakkan? Apa terapi kanker payudara yang disarankan dokter? Bila saya terdiagnosis kanker payudara hormonal, triple positif atau triple negatif, terapi seperti apa yang paling sesuai untuk saya? Bila saya terdiagnosis kanker payudara HER2 positif, apa manfaat pengobatan anti-HER2 selain kemoterapi dan pembedahan? Jika saya terdiagnosis kanker payudara HER2 positif dengan ukuran tumor lebih dari 2 cm dan nodus positif, apakah saya bisa mendapatkan terapi sistemik lebih dulu sebelum dioperasi? Jika menghendaki tetap memiliki payudara, tanyakan kepada dokter operasi seperti apa yang dapat dilakukan. Utarakan kepada dokter harapan setelah terapi. Hubungan dengan pasangan hidup, keinginan memiliki keturunan, efek samping terhadap kualitas hidup.
Usahakan untuk memiliki komunikasi yang baik dengan dokter agar pengobatan berjalan dengan lancar. Bergabung dengan komunitas kanker untuk bisa saling berbagi. Ingatlah, kita turut memegang kendali untuk perjalanan penanganan kanker payudara kita. Penanganan kanker payudara yang tepat waktu dan optimal akan memberikan harapan hidup yang lebih tinggi. Lakukan deteksi dini secara rutin. Segera berkonsultasi ke dokter bila ada gejala dan pastikan untuk mengikuti petunjuk dari dokter untuk menjalani terapi tepat waktu dan hingga tuntas. Informasi ini dipersembahkan oleh www.kalahkankanker.com.